Hasil pertandingan Liga Top Eropa, Garnacho on fire, cosplay jadi Ronaldo. Jude Bellingham pecahkan rekor gol Cristiano Ronaldo. Pemain AC Milan bikin rekor di Liga Italia. Real Madrid pantau wonderkid timnas Argentina. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester United menyudahi laga pekan ketiga Liga Inggris 2023-24 dengan kemenangan telak. Saat bertandang ke Goodison Park, markas Everton, MU menang 3-0 atas tim tamu Minggu 26 November waktu Indonesia Barat. 3 gol setan merah yang pertama diciptakan oleh Alejandro Garnacho saat menit awal laga. Kemudian Marcus Rashford dan Anthony Martial memperbesar skor di paruh kedua. Tambahan 3 poin mendongkrak tim asuhan Erik ten Hag ke posisi 6 klasemen sementara dengan raihan 24 poin. Sementara Everton masih terkunci di zona degradasi. Sementara itu, beberapa jam sebelum kemenangan MU di kandang Everton, Tottenham Hotspur mengalami kekalahan di kandang saat menjamu Aston Villa. Tottenham kalah 1-2 dari tim tamunya. Padahal Tottenham berhasil unggul lebih dulu lewat gol Giovanni Lo Celso pada menit ke-22. Namun, Aston Villa berbalik unggul berkat gol yang dilesakan Pau Torres dan Oli Watkins. Hasil ini membuat Aston Villa naik ke posisi 4. Dari ajang La Liga, Real Madrid menang 3-0 di kandang Cadiz Senin dini hari tadi. Tim tamu membuka keunggulan di menit ke-14 lewat Rodrigo. Penyerang asal Brasil itu kembali mencetak gol selepas jeda di menit ke-64. Jude Bellingham lalu menutup pesta gol Madrid di menit 74. Hasil ini membawa Madrid ke puncak klasemen dengan 34 poin. Juventus dan Inter Milan bermain sama kuatnya dalam lakon Derby d'Italia di Liga Italia yang melanggengkan Nerazzurri di puncak klasemen. Hasil akhir adalah kedudukan sama kuat 1-1 untuk kedua raksasa. Gol Juventus dicetak oleh Dusan Vlahovic sebelum laga menginjak setengah jam pertama. Adapun Inter Milan membalas lewat sepakan Lautaro Martinez cuma 6 menit kemudian. Di laga lain, AS Roma menang 3-1 atas Udinese. Roma bisa mencetak gol lebih dahulu melalui Gianluca Mancini. Namun, Udinese bisa membalas melalui Florian Thauvin. Roma kemudian bisa unggul lagi melalui gol Dybala. Setelah itu, Ilupi memastikan kemenangannya atas Udinese berkat gol Stefan El Shaarawy. Paulo Dybala menjelaskan arti selebrasi tutup mulutnya setelah bawa AS Roma tekuk Udinese 3-1 di Olimpico Senin dini hari tadi. Dia mengatakannya saat diwawancara oleh DAZN. Seseorang berbicara terlalu banyak tanpa alasan, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk tim saya, ucapnya. Dybala sendiri mencetak gol pada menit ke-81 di pertandingan tersebut. Kapten Manchester United Bruno Fernandes memberikan komentar terkait gol cantik yang dicetak oleh Alejandro Garnacho ke gawang Everton tadi malam. Sang kapten tim menilai gol tersebut benar-benar berkelas dan yakin Garnacho bisa tampil lebih baik lagi. Bruno tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata atas gol tersebut. Sungguh luar biasa, spesial dari seorang anak yang spesial, kata Bruno. Dalam situasi normal, sosok Bruno Fernandes lah yang maju sebagai eksekutor penalti maupun bola mati dari Manchester United. Namun hal lain ditunjukkan Bruno saat MU melawan Everton. Saat MU mendapatkan hadiah penalti, dia merelakan penalti tersebut diambil oleh Rashford. Bruno beranggapan sebagai seorang striker, Rashford perlu mencetak gol. Hal ini berfungsi untuk menambah kepercayaan diri pemain yang diharapkan akan berimbas kepada performa klub. Gol salto Alejandro Garnacho saat melawan Everton mengingatkan publik akan gol Wayne Rooney ketika menghadapi Manchester City dan Cristiano Ronaldo ketika Real Madrid melawan Juventus. Hal itu membuat Garnacho mulai dibanding-bandingkan dengan dua legenda setan merah tersebut, Rooney dan Ronaldo. Namun Erik ten Hag selaku pelatih Manchester United membantah perbandingan itu. Dia merasa pemuda Argentina itu masih terlalu jauh dan perlu berbuat lebih. Pemain Barcelona Ansu Fati diduga mengalami cedera betis saat Brighton melawan Nottingham Forest pada hari Sabtu kemarin. Football Spanyol mengatakan bahwa Brighton belum mengumumkan sejauh mana cedera yang diderita Fati. Namun pihak Barcelona pasti akan mengkhawatirkan kemungkinan terburuk mengingat masalah yang dialami Ansu Fati di masa lalu, di mana cedera telah mewarnai perjalanan karir Fati.
Sergio Ramos terkena kartu merah untuk yang ke-29 kalinya dalam karirnya. Ramos diusir pengadil lapangan karena melakukan tackle berbahaya kepada Brais Mendes dalam pertandingan La Liga antara Real Sociedad versus Sevilla. Wasit awalnya menghadiahkan kartu kuning kepada Ramos, namun ditingkatkan menjadi merah setelah melihat monitor VAR. Pada laga itu, tim yang diperkuat Ramos kalah 1-2. Sepak bola Inggris berduka, salah satu manajer terbaiknya Terry Venables meninggal dunia di usia 80 tahun karena sakit. Semasa hidupnya, Venables lebih dikenal karena karirnya sebagai manajer. Venables pernah melatih sederet tim termasuk Barcelona dan Tottenham Hotspur. Venables juga berkiprah di sepak bola internasional dengan membesut timnas Inggris di Piala Eropa 1996 dan Australia. Jude Bellingham harus memecahkan rekor di musim pertamanya yang luar biasa bersama Real Madrid. Gol Bellingham ke gawang Cadiz membuatnya telah mengoleksi 14 gol untuk musim ini di tingkat klub, termasuk 11 gol di La Liga. Ia terlihat dalam posisi yang bagus untuk menembus angka 20 gol dalam beberapa bulan ke depan. Gol ke-14 ini juga menciptakan rekor baru bagi klub saat ia menyalip Cristiano Ronaldo sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak yang dicetak dalam 15 pertandingan pertama di klub. Newcastle United langsung mematikan momentum kebangkitan Chelsea di Liga Primer Inggris. The Magpies menghantam Chelsea 4-1 di St. James Park dalam laga yang diwarnai kartu merah untuk Reece James pada babak kedua, Sabtu 26 November. Pelatih Chelsea Mauricio Pochettino mengecam timnya setelah hasil yang membuat mereka turun peringkat. Pochettino yang menyaksikan laga di tribun karena kena hukuman menyebut kalau Chelsea tampil lemah. Ia mengatakan ini pertandingan terburuk The Blues musim ini. AC Milan memainkan pemain muda bernama Francesco Camarda saat mengalahkan Fiorentina dengan skor 1-0 akhir pekan kemarin. Di usia 15 tahun dan 260 hari, Francesco Camarda menjadi pemain termuda yang mengukir debutnya dalam sejarah Serie A Liga Italia, melampaui Wisdom Ame yang memulai debutnya pada usia 15 tahun dan 274 hari. Menurut media asal Brasil di Reto do Miolo, Lionel Messi rupanya tengah menghadapi krisis dalam kehidupan rumah tangganya dan hampir berpisah dengan istrinya, Antonella Roccuzzo, setelah ia diduga berselingkuh dengan seorang jurnalis asal Argentina, Sofia Martinez. Menanggapi hal ini, istri dari Cesc Fabregas, Daniela Seman, yang merupakan teman dekat Roccuzzo, angkat bicara. Dia membantah kalau kondisi keluarga Messi sedang retak karena isu perselingkuhan. Dilansir dari cuitan Fabrizio Romano, Ancelotti ketika ditanya tentang Xabi Alonso mengatakan bahwa tak usah diragukan lagi kemampuan Xabi Alonso. Menurut Don Carlo, Xabi sangat layak untuk menjadi pelatih Real Madrid di masa depan. Dia punya semua kualitas untuk menjadi pelatih yang sukses. Saya menyukai cara dia melatih timnya. Dia adalah salah satu manajer yang paling saya sukai, kata Ancelotti. Real Madrid ingin lebih banyak opsi pemain untuk transfer lini serangnya musim depan. Selain nama Mbappe maupun Haaland, bintang muda yang gacor di Piala Dunia U17 2023 milik timnas Argentina Claudio Echeverri juga sedang diincar. Kabarnya, bintang baru River Plate tersebut saat ini sudah dibanderol sekitar 20 juta euro. Kabarnya, pasca Piala Dunia U17 ini, El Real mulai akan mendekati si pemain. Inaki Pena bermain menggantikan kiper Ter Stegen yang masih cedera di laga melawan Rayo Vallecano. Ia menunjukkan penampilan yang lumayan solid di bawah mister gawang Barca. Kini, jika Ter Stegen belum siap tampil, pemain berusia 24 tahun itu mengatakan dia siap dipasang lagi oleh Xavi jelang laga Liga Champions melawan Porto pada hari Selasa. Dilansir Football Espana, dalam beberapa minggu terakhir posisi Xavi Hernandez dikabarkan berada di bawah tekanan setelah serangkaian penampilan mengecewakan termasuk ketika melawan Rayo Vallecano. Muncul kabar internal jika performanya terus jeblok hingga paruh musim, bisa saja Xavi akan dievaluasi. Kabarnya, Diego dan Laporta sudah punya beberapa nama di kantongnya, termasuk Emmanuel Alguacil dan pelatih Girona saat ini yakni Michel. Bintang kawakan Atletico Madrid, Koke, masa kontraknya akan habis di Wanda Metropolitano pada akhir musim ini. Sejauh ini belum ada kesepakatan yang dicapai antara kedua pihak untuk masa depannya.
Koke sebenarnya ingin tetap di Atletico. Namun tawaran kontrak yang nilainya setengah dari penghasilannya sekarang membuatnya makin frustasi dan kemungkinan akan memilih untuk hengkang. Milan kepincut bek kanan Manchester City yang kini sedang dipinjamkan ke Girona, Yan Couto. Penampilan apiknya bersama Girona di La Liga musim ini jadi faktor kenapa Pioli tertarik. Lagi pula, Milan juga sedang butuh bek kanan baru yang fresh. Milan kini dikabarkan sedang intens menjajaki si pemilik sah Couto, yakni Manchester City. Inter Milan sepertinya tak akan sendirian dalam perburuan gelandang muda Schalke Hasan Ouedraogo. Milan, Napoli, dan Juventus juga akan saling sikut angkut pemain 17 tahun yang dijuluki Tuttosport sebagai Yaya Toure yang kedua itu. Kabarnya, pemain berkebangsaan Jerman tersebut memiliki klausul pelepasan senilai 12 juta euro untuk musim panas mendatang. Bianconeri dikabarkan siap mengajukan tawaran pembuka bagi MU untuk memboyong Sancho di bulan Januari. Menurut Calcio Mercato, Sancho masih ingin terus bermain di Eropa ketika sudah tak dipakai lagi oleh Ten Hag. Meski Juventus tidak mampu membayarnya dengan harga selangit, kesepakatan pinjaman tanpa kewajiban membeli akan jadi opsi jalan tengah kedua klub. Meski sudah mulai gacor bersama Munchen, Harry Kane masih saja susah mencari sekolah yang cocok untuk anak-anaknya. Sudah lebih dari 3 bulan setelah bergabung dengan Munchen, namun ia masih susah mencari beberapa tempat yang dianggapnya cocok di Jerman. Dia mengatakan kepada 442 bahwa mencarikan sekolah untuk anak-anaknya saja bisa banyak memakan waktu bagi keluarganya. CR7 mengirimkan hadiah kejutan kepada bintang Real Madrid Vinicius Junior usai kemenangan Portugal atas Liechtenstein. Jersey tandang timnas Portugal berwarna putih itu sudah sampai di tangan Vinicius. Sebagai pengagum CR7 sejak lama, Vini tak lupa memposting jersey pembelian idolanya tersebut di Instagram pribadi miliknya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!